Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando. Kali ini kita akan bahas Huawei Pura P80 series. Ya, kita akan bahas penggunaan Google sehari-hari, apakah mencukupi ataukah layak ataukah tidak untuk membeli produknya Huawei. Nah, di tangan saya ini adalah Huawei Pura P80 versi Indonesia. Ya, ini Pura 80 Pro. Kita konfigur aja dulu di awal, dilanjutkan aja pemilihan bahasa, pemilihan wilayah, kategori. Lalu kalau kalian pakai SIM card silahkan di input. Lalu kalau tidak mau connect ke WiFi juga boleh, silakan. Yang intinya sih kalian konfigur dan jangan lupa ya, Huawei ID-nya harus diisi ya, diisi dulu. Biar apa? Biar nanti konfigurnya itu akan lebih gampang lagi karena kita nggak perlu login awal. Nah, jadi di sini kita login dulu untuk Huawei ID-nya. Oke, kita enable semua pokoknya, dilanjut next, bikin password dan segala macam. Nah, ketika sampai ke app galeri, kalian perhatikan di select semua ya. Jadi semuanya itu di unselect ya. Nah, perhatikan tiga baris ini, tiga aplikasi ini, MicroG Service, MicroG C Companion, dan Gbox. Ketiga aplikasi ini di checklist ya. Di awal ketika konfigurasi itu ketiga aplikasi ini kalian checklist, lalu kalian install. Ingat ya, harus wajib ya, dan ini berlaku untuk Pura P80 series ke atas yang sudah menggunakan MUI 15. Jadi kalau untuk global itu dia pakai MUI ya. Nah, kita perhatikan ini dia Gbox-nya itu lagi downloading ya. Nah, itu sedang downloading. Kita tunggu aja sampai dia selesai download dan dia install sendiri. Nah, baru on udah dikasih update. Ya, kita tunda aja dulu ya. Nah, oke, Gbox-nya sudah keinstall. Oke, sekarang kita mau cek dulu. Kita cek dulu MicroG-nya itu sudah terinstall atau belum. Nah, kalian ke setting, lalu scroll ke paling bawah, ada user and account. Nah, kalian buka user and account, lalu add ya, add account. Nah, di situ sudah ada Google dan di atasnya Gbox. Nah, di Google itu kalian klik, ada MicroG Services. Kalian sign in. Silakan sign in akun Google kalian sebanyak mungkin. Jadi kalau seandainya kalian punya 1, 2, 3 atau 4 itu terserah ya. Silakan kalian login aja. Nah, ketika login ini yang tidak akan ditemukan di Google MicroG ya, GMS MicroG apa? Nah, ini ada pop up seperti ini. Kelemahan MicroG itu tidak ada pop up ketika login di device lain. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya sih ya, kalau kalian punya 2 handphone atau lebih dari 1 handphone ya, kalian bisa okein aja di handphone berikutnya. Di handphone satunya ya. Nah, kalian lihat, kalian back. Nah, itu sudah masuk akun Google-nya. Jadi di MicroG kita sudah login. Oke, selanjutnya kalian juga login ke Gbox-nya. Oke, di Gbox ini ada Play Store-nya. Jadi itu Gbox itu kayak virtual machine lah ya, kayak virtual machine. Kalian configure aja, kalian sign in, lalu sign in menggunakan akun yang tadi. Jadi akun yang sama ya. Jadi kalau kalian punya 3 akun yang login di MicroG, maka di Gbox-nya juga sama, login juga ketiga akun tersebut. Jadi biar sama, jadi loginnya itu double. Login di MicroG juga login di Gbox. Nah, ini yang tidak ditemukan lagi, tidak ada pop up ya di GMS MicroG seperti ini. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya sih ya. Kalau nggak ada pop up kayak gitu, kalian bisa menggunakan security yang lain ya, two verification yang lain ya. Bisa by SMS lah, atau by autentikasi aplikasi itu bisa. Nah, oke. Nah, Gbox ini kalian bisa download aplikasi-aplikasi yang tidak tersedia di app galeri. Jadi gini urutannya ya. Ketika kalian mau install aplikasi, utamakan itu adalah download aplikasi di apps galerinya Huawei
nih di app galeri ini, kalian download di sini. Dan kalau memang dia nggak ada, baru kalian ke Gbox Play Store tadi. Oke, jadi urutannya paham ya? Urutannya itu adalah yang pertama itu kalian download dulu dari apps galerinya Huawei, baru download di Gbox kalau tidak ada. Nah, dari Play Store-nya. Oke, nah kalian silahkan download dari Play Store atau dari Gbox. Sesuaikan urutannya. Jika tidak ada, maka silakan ke Gbox. Oke, kita download dulu ini ya aplikasi Google ya. Khusus untuk aplikasi Google harusnya di Play Store itu akan jauh lebih baik downloadnya, karena ya berhubungan dengan Google sih ya. Jadi silakan kalian download aplikasi-aplikasi Google kayak Gmap, Gboard, Chrome dan lain-lain. Nah, ini udah keinstall aplikasinya. Dia keinstallnya unik ya. Keinstallnya itu bukan di dalam Gbox-nya, tapi dia akan keinstall di luar Gbox-nya. Nah, karena kalian sudah login tadi di Microji, maka ketika kalian udah install Gmap-nya, karena ini udah keinstall dan sudah login juga di Microji, maka Google Map yang ada di luar Gbox ya ini ya tentunya ya, itu akan otomatis sudah login. Nah, kalau kalian lihat di sini itu dia adalah login. Kalau kalian login lebih dari satu, dia akan kelihatan lebih dari satu akun yang ada di di aplikasi Google yang kalian download di Gbox tadi. Nah, di sini kalian perhatikan ya, itu tulisan Maps-nya itu tidak ada logo Gbox-nya, yang artinya aplikasi Google Map ini dia jalannya secara natif. Secara natif itu berarti dia tidak jalan di dalam Gbox. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia tidak berjalan di dalam virtual machine. Kalau yang ada di dalam virtual machine, logonya itu bukan logo icon mapnya tadi, tapi logonya itu akan akan keluar logonya si Gbox tadi. Nah, kita install Netflix aja ya. Netflix itu kan tidak disupport oleh Google ya, oleh Huawei ya. Nah, jadi dia akan jalan di dalam Gbox. Artinya dia akan berjalan di dalam virtual machine tersebut. Nah, which is artinya kalau banyak aplikasi yang jalan, maka virtual machine tersebut akan terbebani, justru ya akan jadi berat. Nah, ini aplikasi Netflix yang kita jalankan di dalam Gbox. Meskipun dia installnya sama-sama di Play Store, tapi Gbox ini sudah bisa memilih. Nah, itu lihat tuh. Logo Netflix-nya tulisannya G. Nah, berarti dia jalannya di dalam virtual machine. Sama kayak Play Store ya, G. Nah, Play Store ini juga jalan di virtual machine Gbox. Nah, sedangkan Gmap itu tidak, karena logonya benar-benar logo ikonnya si Google Map. Jadi, paham ya? Nah, ada beberapa aplikasi yang memang dia jalannya di Gbox, ada juga jalannya di luar Gbox, meskipun downloadnya dari Play Store yang ada di Gbox. Unik, benar-benar unik ini. Jadi si Gbox itu sudah bisa memilah ya, dia sudah bisa memilah-milah mana yang jalan di dalam aplikasi virtual, mana yang bisa berjalan di luar virtual itu sendiri. Ya, kayak aplikasi-aplikasi Google ini semuanya rata-rata semuanya sudah berjalan di luar Gbox itu sendiri. Contohnya adalah G Drive ini juga sama ya. Dia udah jalan di luar Gbox. Jadi dia tidak. Nah, kita perhatikan tuh, lihat tuh logonya G Drive ya. Jadi G Drive itu juga jalannya di luar Gbox. Nah, kayak ini kan Play Store ini di dalam Gbox. Jadi kalau makin banyak aplikasi yang jalan di dalam Gbox, maka Gbox itu akan makin berat. Makanya dia udah bisa memisahkan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa aplikasi yang di Gbox juga itu tidak bisa diinstal. Nih contohnya ya. Oke, ini ada aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini karena di App Store itu ada, jadi memang nggak bisa diinstal di di Play Store nih. Dia akan ada peringatan, Gbox does not currently support installing TikTok. We recommended download it from bla 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 bla. Jadi kayak TikTok,
CapCut, terus Dana yang memang udah disupport di App Gallery, itu nggak bisa diinstal via Gbox. Jadi silakan, nggak apa-apa, tinggal download aja dari App Gallery, malah lebih asik, lebih enak ya, karena dia fully support Huawei Mobile Services. Itu ada salah satu beberapa kekurangan aplikasi yang memang nggak bisa di-download. Mungkin akan ada banyak lagi ya, silakan kalian report aja atau tulis di komentar. Nah, lanjut lagi, ini ada juga aplikasi Tokopedia. Jadi aplikasi Tokopedia ini ada beberapa, nah seperti ini nih, dia tidak bisa diinstal. Dia bilang silakan download di Play Store. Nah seperti ini, download in progress. Jadi dia tidak bisa digunakan juga. Nah, gimana biar bisa digunain? Kalian download dari App Gallery aja. Begitu juga aplikasi-aplikasi lain yang dia harus install kayak plugin tambahan ya, seperti Tokopedia ini. Di Shopee juga sama kayak gitu kayaknya ya. Nah silakan kalian download versi dari App Gallery, itu bisa solve dan bisa digunakan dengan sangat baik sekali. Oke, lanjut. Nah, untuk aplikasi-aplikasi Google lainnya kayak Gmail, notifikasi Gmail dan segala macam, kalian nggak usah khawatir ya. Nah, kayak Gmail ini pun sudah bisa berjalan secara natif. Jadi nggak semua aplikasi yang di-download dari Play Store-nya Gbox itu berjalan di dalam Gbox. Jadi hanya beberapa aja aplikasi yang memang dianggap tidak bisa jalan tanpa Google Play Services, dia akan jalan di dalam Gbox. Nah, kayak Telegram, WA, Gemini, itu semuanya bisa berjalan natively tanpa ada di dalam Gbox. Family Link itu kan, dilihat aja ikonnya ya, di ikonnya itu akan kelihatan kok. Lalu Google One, itu semuanya itu bisa berjalan natively ya, native tanpa ada di dalam Gbox. Baik itu YouTube dan segala macam itu sama, semuanya bisa jalan smooth tanpa jalan di dalam Gbox. Nah ini juga salah satu kelemahan lagi, dia tidak bisa autofill password, itu kelemahan lagi ya. Jadi ada lumayan banyak ya kelemahan menggunakan Google atau GMS yang menggunakan microG dan kombinasi dengan Gbox. Jadi ya, tapi actually nggak ada masalah sih ya. Itu kan autofill itu kan tinggal mengingat-ingat password aja sih, kalian nggak perlu autofill juga. Kalau kalian ingat passwordnya ya tinggal login aja. Jadi kendalanya sih ada beberapa aja sih, yang menurut saya sih bukan kendala yang sangat major, tapi hanya kendala minor aja sih. Kayak nggak bisa autofill, terus nggak bisa pop up kalau login di device lain. Lalu kayak aplikasi Play Store yang aplikasi Tokopedia yang harus download dari Play Store, nah itu tinggal download aja di App Gallery, semuanya akan solve kok. Oke, itu aja ya, mungkin beberapa kendala yang dihadapi menggunakan Huawei Mobile Services yang combine dengan microG dan apa namanya Gbox. Nah YouTube pun berjalan dengan sangat baik kok, mantap beneran, sumpah beneran. Ini suaranya si Huawei ini memang wah gokil ya. Ya oke, itu aja ya teman-teman ya, apa namanya sedikit experience menggunakan Huawei di Huawei Mobile Services yang menggunakan ROM MUI atau MUI 15, bukan Harmony OS. Oke, thank you yang sudah nyimak sampai habis. See you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.